Allah 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 Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Allah 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 Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk beliau kasih jalan aja langsung. Lagi ada acara lagi. Jangan kecapean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada lemas. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang mulia ini, hari Jumat malam Sabtu, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta berkat taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita digampangkan langkah kita untuk berdiam, beriktikaf sambil membaca serta mendengarkan untayan-untayan dari perkataannya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang beliau di dalam maulidnya yang disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu semua mensifatkan kemuliaannya, akhlaknya, budi pekertinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kami muliakan, kami hormati Ketua DKM, baca dulu, nggak kenal, Ketua DKM Masjid Ikhwanul Muslimin Al-Ustaz Ahmad Nawawi, dan juga Kiai Haji Ahmad Rusdi, Ustaz Muhammad Amin, mudah-mudahan beliau semuanya, dan kepada semua para sepuh dan juga dewan pengurus, para pengajar, dan juga staf-staf SK DKM dari Masjid Ikhwanul Muslimin, kita doakan mudah-mudahan beliau semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, yang sakit disembuhkan penyakitnya, dikabulkan hajat-hajatnya, serta diberikan keistiqomahan untuk selalu mendirikan serta mensejahterakan masjid ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada hadirin hadirat, dan khususnya kepada semua panitia, dan juga lebih khusus lagi kepada semua donatur, kita ucapkan jazakumullahu khairan jaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Dan sekarang berkat para panitia, berkat para donatur, mampu untuk melaksanakan maulid dari maulidnya Nabi Muhammad SAW, insya Allah dibalas dengan diberikan syafaatnya di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Dan juga hadirin hadirat, muslimin muslimat, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita tidak meragukan lagi bahwasanya duduknya kita di sini
selain kita mendapatkan pahala iktikaf, yaitu kita mendapatkan cucuran keberkahan, cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari mulai awal kita duduk sampai akhir, udah berapa kali sholawat yang kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di pas hari Jumat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shallu alayya fi lailatul gharra wa yaumil ashar." Sholawatlah kepadaku pada malam Jumat dan juga hari Jumat. Mudah-mudahan capeknya kita duduk di sini, ngantuknya kita berkumpul di masjid ini, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, meminum telaga dari tangan mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nggak panjang lebar, waktu juga udah malam. Katanya maksimal sampai jam 11. Ini sekarang udah lebih 15 menit. Singkat, padat, jelas insya Allah. Panjang-panjang tapi nggak diamalkan percuma. Yang ada malah dituntut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena suatu ilmu tidak diamalkan bakal menjadi tuntutan kita nanti kelak di akhirat. Karena Ibn Ruslan di kitab Jubatnya menyebutkan fa'alimun bi'ilmihi man ya'malan wa'addabun min qabli ubadil wasam, bahwasanya barang siapa yang mempunyai ilmu tidak diamalkan, maka orang-orang tersebut akan diadab sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi singkat saja tapi diamalkan. Tepat kita sekarang merayakan dari kelahirannya Nabi Muhammad SAW, walaupun tidak pada bulan kelahirannya yaitu Rabiul Awal, tapi Maulid Nabi SAW seharusnya, seyogyanya, dan kita wajib untuk mengulang-ulang, untuk membaca, untuk mengetahui sifat-sifatnya Nabi Muhammad, kesempurnaannya Nabi Muhammad, kemuliaannya Nabi Muhammad. Untuk apa kita datang ke majelis maulid ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah biar kita tahu ma'rifah kepada Nabi Muhammad, mengetahui siapa Nabi Muhammad, mengetahui akhlaknya Nabi Muhammad, mengetahui kemuliaannya Nabi Muhammad. Kalau kita udah ma'rifah, insya Allah kita akan menaiki derajat yang kedua, yaitu mahabbah. Kita disuruh cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Di dalam surat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kata Allah, katakan wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau misalkan kalian ngaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa yang memerintahkan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan kita mau ikutin Nabi Muhammad, tapi kita nggak ma'rifah, nggak tahu siapa Nabi Muhammad, nggak tahu bagaimana budi pekertinya Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana kita bisa meniru? Kalau misalkan kita tidak bisa meniru Nabi Muhammad, jangan ngaku cinta sama Allah. Kalau udah nggak cinta sama Allah, jangan berharap masuk surganya Allah. Jadi duduknya kita di sini, mendengarkan untayan-untayan mutiara, membaca kitab-kitab maulid, yaitu untuk kita mengenal Nabi Muhammad, sehingga kita bisa mahabbah. Kalau kita udah cinta, kita akan bisa ittiba, menjalankan semua sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan, nggak ada kata nggak mungkin. Kita hidup udah lama dari zamannya Nabi Muhammad, bukan di zamannya sahabat. Kalau sahabat enak, Pak, Bu, bisa langsung melihat Nabi Muhammad, bisa langsung melihat keindahannya Nabi Muhammad, bisa langsung melihat indahnya akhlaknya Nabi Muhammad, kasih sayangnya Nabi Muhammad. Tapi kita enggak. Kita diibaratkan ini sekarang ampasnya umatnya Nabi Muhammad, ampasnya umatnya Nabi Muhammad. Dikatakan beberapa tanda-tanda kiamat udah muncul di zaman kita. Betul nggak? Betul nggak? Berarti ampas. Betul nggak? Ampas. Nanti ada yang baper, dibilang ampas. Nanti Anda nggak diundang lagi. Nah, jadi kita ampas. Bagaimana kita bisa mencintai Nabi Muhammad, sedangkan kita nggak pernah melihat Nabi Muhammad? Ya ini caranya. Datang ke majelis maulid, datang ke
majelis-majelis yang di mana majelis tersebut menerangkan tentang keindahannya Nabi Muhammad, tentang akhlaknya Nabi Muhammad, biar kita bisa mengetahui, bisa kita cinta kepada Nabi Muhammad, dan kita cinta kepada Nabi Muhammad. Itu Allah yang memerintahkan. Kalau misalkan kita nggak cinta sama Nabi Muhammad, cuma ngaku kita cinta, tapi kalau misalkan kita tanya siapa Nabi Muhammad, nggak ada yang tahu. Bagaimana pengorbanannya Nabi Muhammad? Kalau misalkan kita tahu pengorbanannya Nabi Muhammad untuk umatnya, untuk kita saat ini yang hidup di dunia, yang seminggu, 1 bulan, atau mungkin ada yang setahun nggak ingat sama Nabi Muhammad, nggak sholawat kepada Nabi Muhammad, pantas dikatakan umatnya Nabi Muhammad. Jadi ayo sekarang, girohnya bangkitkan, semangatnya timbulkan, didik anak-anak kita untuk mengenali siapa Nabi Muhammad, bagaimana pengorbanannya Nabi Muhammad. Kita kalau misalkan cinta sama kedua orang tua, wajar. Kenapa? Pengorbanannya luar biasa sama kita. Dari mulai melahirkan, dari mulai hamil 9 bulan, lahir taruhan nyawa, sampai dibesarkan sampai sekarang, kita cinta, wajar, kita tahu. Nah kalau misalkan kita tahu pengorbanannya Nabi Muhammad, kita tahu cintanya Nabi Muhammad yang mengalahkan cintanya kedua orang tua kita kepada kita, kita bakal cinta sama Nabi Muhammad melebihi dari apapun, melebihi dari apapun. Saking aja kita belum mengenal Nabi Muhammad. Jadi ayo didik anak-anak kita, bangkitkan, dimulai dari masjid Ikhwanul Muslimin. Masya Allah, ada pemudanya, ketua DKM-nya. Ayo giring terus pemuda-pemudanya untuk menjadi apa? Untuk menjadi pemuda-pemuda yang cinta kepada Nabi Muhammad. Gak ada di hatinya kecuali Nabi Muhammad. Lihat para sahabat. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengikuti Nabi Muhammad bukan cuma sunnah-sunnahnya, tapi apapun yang dicintai Nabi Muhammad, apapun yang disukai Nabi Muhammad, beliau menyukainya. Apapun yang dibenci, maka Sayyidina Anas bin Malik juga membencinya. Pernah pada saat itu diceritakan, Anas bin Malik diajak Nabi Muhammad untuk makan yang namanya apa itu, sayur berupa bukan bodeh nggak ada dulu. Lembu, paham lembu? Udah lah pokoknya itu. Karena orang Jawa soalnya. Jadi mau menyuntukkan bahasa, pada nggak tahu semua. Pokoknya sesuatu yang dicintai Nabi Muhammad, maka Sayyidina Anas bin Malik mengikuti. Ma'hadil asriyah